وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Jihad itu di dalam syariat ada 13 tingkatan. Ada 13 tingkatan. Iya. Tidak, dari 13 tingkatan ini semuanya bukan dianggap jihad dengan tangan. Semuanya tidak terkait dengan jihad dengan apa? Dengan pedang. Iya. Ada jihad dengan lisan, jihad dengan dakwah di jalan Allah. Ya. Bahkan ada jihad membenahi diri sendiri, ada jihad melawan syaitan. Itu bentuk dari jihad. Ada 13 tingkatan. Baik. Kalau kita berbicara jihad secara fisik melawan orang-orang kafir, itu di dalam buku-buku fikih jihad dibagi menjadi dua. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di dalam 4 madhab. Ini kalau kita to the point, yang radikal itu kayak gini, itu lebih bagus. Kita tunjuk saja masalahnya. Ya, sebab ini hal disepakati. Jadi jihad itu di fikih 4 mazhab terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Jihad dalam kaitannya menghadapi orang kafir secara fisik. Yang pertama ada namanya jihad ad-dafa, jihad membela diri. Jihad al-mudafa'ah. Jihad membela diri, jihad bertahan. Ini posisinya kalau umat Islam diserang oleh musuh. Diserang oleh musuh. Maka disyariatkan mereka membela diri. Disyariatkan membela diri. Iya. Dan syariat membela diri ini maksudnya membela diri dengan pengetahuan dari pemerintah, aturan dari pemerintah. Ya kalau misalnya ada sebuah wilayah di perbatasan tiba-tiba diserang, kalau dia lapor ke pemerintah dulu, ya sudah habis duluan. Kan begitu? Nah, maka di sini dia membela diri saja, nggak ada masalah. Karena syariatnya memang Rasulullah bersabda, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Tapi kalau masih memungkinkan mengatur strategi, maka itu wewenangnya pemerintah. Jelas ya? Ini sudut yang pertama. Karena itu para sahabat ketika diserang oleh musuh di perang Khandaq, itu kan yang mengatur strategi siapa? Nabi SAW masih memungkinkan. Ini membela diri, mereka diserang. Baik. Yang kedua. Namanya jihad al-hujum, jihad menyerang. Nah, ini umat Islam yang dahulu menyerang. Mereka tak diserang, mereka mulai menyerang. Iya. Mulai menyerang. Ini disyariatkan pada saat terpenuhi di tengah umat Islam beberapa syarat. Syarat yang pertama, ada seorang kepala negara yang memimpin jihad itu. Harus kepala negara. Iya. Karena ini peperangan. Peperangan itu strateginya harus ada kepemimpinan dari komando mutlak. Satu saja, nggak boleh bercabang. Kalau bercabang gimana caranya? Komandan yang satu bilang kamu ke kanan, yang kedua berkata kamu ke kiri. Ya pusing pasukannya. Jelas ya? Karena itu dari hikmah di dalam syariat ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sungguhnya pemimpin itu adalah perisai, tameng. Dilakukan peperangan di belakangnya. Kalau perang harus di belakang siapa? Harus di belakang pemimpin. Dipimpin oleh pemimpin. Dan dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa idastumfirtum famfiru." Kalau kalian diminta oleh kepala negara berangkat berjihad, maka berangkatlah kalian.
Jadi harus dipimpin oleh siapa? Kepala negara. Ini syarat syahnya jihad. Karena itu tidak ada di dalam sejarah umat Islam ini ada para sahabat yang melakukan aksi bunuh diri. Ya. Misalnya ketika dizalimi di Mekah, ada seorang sahabat misalnya yang melakukan aksi bunuh diri dengan menyerang orang-orang kafir Quraisy. Itu nggak ada ceritanya. Jelas ya? Bahkan di perang di perjanjian Hudaybiyah itu sudah berkumpul di situ. Kan Nabi dan para sahabat mau masuk Mekah untuk haji. Mereka ditahan oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah. Jumlah Nabi dan para sahabat itu sekitar 1.400 orang. Sedangkan jumlah kaum musyrikin belasan ribu jumlahnya. Belasan ribu. Ya. Maka waktu itu Nabi SAW menerima perdamaian, ya, perjanjian damai dengan mereka. Dan perjanjian damai itu salah satu poinnya dianggap menyudutkan umat Islam. Kalau ada yang masuk Islam dari penduduk Mekah, kemudian dia lari ke kota Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Nabi setuju syarat itu. Jelas ya? Maka Umar waktu itu komplain. Beliau berkata, ya Rasulullah, anaqbalud daniyya fi dinina? Ya Rasulullah, apakah kita terima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita mati, yang mati di tengah kita mati syahid, dan mati di tengah mereka di dalam neraka? Kata Nabi, iya. Memang seperti itu. Tapi demikian saya diperintah. Iya. Jelas ya? Itu tidak ada ceritanya. Umar langsung, wah sudah saya nggak setuju. Ya, menyerang sendiri. Karena mereka itu nggak ada yang memahami. Jihad itu selalu harus di bawah wewenang pemimpin. Itu yang dipahami. Jadi fikih tidak dipahami oleh orang-orang yang saya katakan tadi tidak belajar, sudah jauh dari ilmu, jauh dari ulama, ya, doktrinnya kebencian. Ini nggak bisa masuk fikih seperti ini di tengah mereka. Kemudian syarat yang kedua, dari syarat bolehnya jihad menyerang, apabila umat Islam memiliki wilayah kekuasaan, ada negara. Iya. Jadi bukan urusan kelompok per kelompok, orang per orang. Tapi ini urusan negara. Karena itu jihad fi sabilillah, jihad secara fisik, itu syariatnya baru disyariatkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu pun tidak langsung. Ya, disyariatkan jihad. Nanti mulai syariatnya di tahun kedua Hijriah. Dan itu bertahap pensyariatannya. Pertama Nabi hanya diizinkan untuk memerangi orang yang memerangi mereka. Kemudian setelah itu Nabi diizinkan untuk memerangi yang menzalimi mereka. Kemudian Nabi diizinkan untuk memerangi yang di sekitar mereka. Iya. Kemudian setelah itu baru turun perintah mutlak untuk memerangi orang-orang musyrikin. Jelas ya? Baik, ini tahapan, turunnya bertahap. Karena itu Ibnu Hajar menukil kesepakatan bahwa tidak ada jihad, tidak ada syariat jihad kecuali setelah umat Islam punya wilayah negara. Kemudian syarat yang ketiga dari jihad itu, disyaratkan umat Islam harus punya kekuatan. Harus punya kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, tidak ada syariat dengan jihad pakai tangan. Syariat jihadnya itu dengan lisan, dengan dakwah. Makanya di Mekah itu tidak ada syariat jihad dengan tangan. Dan ini bantahan ya bagi orang yang mengatakan jihad dengan tangan itu memerangi orang kafir fardu ain. Dia kata fardu ain semuanya akan apa? Berperan di Mekah. Di Mekah itu tidak ada jihad dengan tangan. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Tidakkah engkau melihat kepada mereka, yaitu Nabi dan para sahabatnya, yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, tahan tangan kalian, tidak boleh berperang pakai tangan. Yang kalian lakukan, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Ini pasti Mekah. Karena itu di kaidah menafsirkan Al-Quran itu berpengaruh. Semua ayat tentang perintah jihad di Mekah itu artinya jihad dengan hujjah dan argumen, bukan dengan tangan. Itu menjadi kaidah di dalam apa?
penafsiran. Misalnya ayat di surah Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini ayat Makkiyah. Berarti jihad di situ jihad dengan hujjah dan argumen. Seperti ayat di surah Al-Furqan, wajahiduhum jihadan kabira. Dan berjihadlah menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Ini jihad dengan hujjah dan argumen. Tapi ayat-ayat ini dipakai oleh orang-orang yang berpemikiran radikal ini untuk peperangan dengan fisik. Dan ini kejahilan ya. Makanya tadi itu perlu ilmu. Karena pendalilan-pendalilan detail seperti ini itu tidak dikenal kecuali di tengah para ulama, orang-orang yang berilmu. Baik. Jadi ini 3 syarat dari jihad. Dan syarat yang ketiga harus ada kekuatan. Makanya ketika Hudaybiyah, kenapa Nabi tidak diperintah berjihad di situ? Tidak ada kekuatan. 1.400 menghadapi belasan ribu orang. Iya. Di akhir masa nanti diterangkan di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, umat Islam ada kepala negara. Bersatu umat Islam semua, dipimpin oleh satu kepala negara, Imam Mahdi. Dan waktu itu bersama mereka ada Nabi Isa alaihissalam. Tapi begitu Ya'juj dan Ma'juj keluar, tidak ada yang bisa menghadapi mereka. Maka Allah perintah kepada Imam Mahdi, Nabi Isa dan kepada umat Islam supaya naik ke Gunung Tur, bersembunyi. Iya. Jadi yang berkata, oh kita hadapi saja Ya'juj dan Ma'juj. Kan kalau kita mati, mati syahid. Gak ada, tidak seperti itu konsep jihad di dalam agama. Seperti yang disebut oleh Al-Izz bin Abdissalam tadi ya, jihad itu untuk meninggikan agama. Kalau dipastikan kalah, tidak boleh ada jihad. Kalau dipastikan kalah, harus dicari cara lain. Iya. Baik. Ini disyaratkan jihad itu ada kekuatan. Ada kekuatan dan kemampuan. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini, barulah boleh berjihad. Sekarang saya mau tanya ini, orang-orang yang mengatakan dirinya melakukan jihad. Ya, bom Bali pertama misalnya, dilakukan oleh siapa? Trio bom Bali itu. Imam Samudra, Amrozi dan siapa? Ali Imran ya? Itu alasannya apa? Imam Samudra sebut, jihad kalian ini, ketika dia tanya, jihad kami ini apa? Jihad kami ini adalah jihad menyerang sekaligus jihad membela diri. Ya. Nah, ini fikih orang yang belajar dari internet. Jelas ya? Kok bisa dua-duanya sekaligus? Membela diri bagaimana? Membela diri karena saudara-saudara kita di Afghanistan, ya, apa namanya? Banyak turis-turis katanya yang masuk itu intelijen asing. Sebenarnya, maka kita menghadapi mereka itu kita membela diri sebenarnya, kata mereka. Iya. Terus kalian menyerang bagaimana? Oh, itu karena saudara-saudara kita dibunuhi di mana-mana, maka kita balas di sini. Ya. Ini semuanya keluar dari tuntunan. Sekarang jihad tadi ada berapa? Ada 2. Kalau dikatakan bom Bali itu jihad, dia jihad yang mana? Jihad membela diri tidak. Mereka yang menyerang, berarti bukan membela diri. Baik, sekarang jihad menyerang. 3 syarat. Mana kepala negara kalian yang memimpin? Nggak ada kepala negara. Ada negaranya, negara bawah tanah. Ya, tikus-tikusan. Ya, jelas ya? Baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ya, mana wilayah kekuasaan kalian? Nah, ini lebih lucu lagi ya kalau mereka jawab. Yang ketiga, mana kemampuan dan kekuatannya? Ya, justru jadi buronan beberapa saat kan? Jadi buronan. Ini tidak ada semuanya, tidak terpenuhi. Makanya itu tidak ada yang meragukan. Perbuatan mereka itu bukan perbuatan jihad. Itu perbuatan jahat namanya. Ya. Dan itu adalah hal yang keluar dari apa? Keluar dari tuntunan dan syariat. Itu tidak ada keraguan di tengah ulama Islam. Jangan ada yang berkata, oh ini mereka juga berijtihad. Kita toleransilah, menghargai perbedaan pendapat. Ya, ini toleransi keblinger namanya. Jelas ya? Sudah membuat manusia jatuh di dalam kebinasaan, membuat kekacauan, ya, dari perbuatan yang mereka lakukan, menjadikan umat Islam di mana-mana disempitkan, dituduh dan dicurigai karena perbuatan sebagian manusia ini, ya,
Kemudian setelah itu dia katakan kita saling menghargai pendapat. Itu bukan pendapat yang diterima, itu kesesatan. Kesesatan itu harus diterangkan. Iya. Harus diterangkan akan bahayanya. Ini satu contoh ya, doktrin di pembahasan apa ini? Di pembahasan jihad. Saya kasih doktrin lain. Doktrin di pembahasan imamah, kepemimpinan. Iya. Bagi mereka itu pemerintah yang ada ini tidak syah. Pemerintah yang ada tidak syah. Iya. Pemimpin yang tidak dianggap. Berbagai macam doktrinnya, tergantung ya, aliran dan madhabnya. Kalau bergaul dengan orang-orang Hizbut Tahrir, dia akan bilang, ini bukan khalifah. Karena pemikiran picik orang-orang ini, dia anggap pemimpin yang syah itu adalah kepala negara yang menguasai seluruh dunia. Kepala negara yang menguasai seluruh dunia. Dan ini kejahilan. Iya. Bukan kejahilan biasa. Ini kejahilan kuadrat pangkat 3. Jahil murakkab ya kalau bahasa ini ya. Jahil yang bersusun-susun. Iya. Karena di dalam syariat itu tidak ada yang dikatakan pemimpin harus satu saja. Iya. Hadits-hadits Nabi itu keterangan untuk taat dan mendengar kepada kepala negara. Dan ditelaskan di mana wilayahnya. Karena itu dinukil kesepakatan oleh Imam Syaukani, oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dan selainnya, bahwa ketika umat Islam sudah semakin luas wilayahnya, setiap iklim ada pemimpinnya masing-masing, maka setiap pemimpin itu syah sebagai kepala negara. Itu dinukil kesepakatan ulama. Tidak ada yang meragukannya. Jelas ya? Tidak ada yang meragukannya. Makanya mereka ini, orang-orang yang berpemahaman radikal ini, selalu dia masukkan doktrin tentang kepemimpinan. Sebab itu masalah pokok itu. Warna pemahaman. Warna pemahaman. Iya. Masalah imamah. Kemudian yang kedua, doktrin yang ketiga, di dalam masalah baiat. Dalam masalah baiat. Bahwa yang dibaiat itu hanyalah pimpinan saja. Tapi kepala negara, dia tidak syah sebagai kepala negara, tidak boleh dibaiat. Ada yang pemahamannya, yang dibaiat itu cuman siapa? Cuman khalifah yang menguasai seluruh dunia saja. Iya. Khalifah yang menguasai seluruh dunia saja. Ini keliru juga ya. Ini kesesatan. Baiat itu salah satu pokok di dalam syariat. Karena Nabi SAW bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati dan tidak ada di atas lehernya, tidak ada di atas pundaknya baiat kepada pemerintah, maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Itu syahaditnya riwayat Bukhari Muslim. Iya. Ini hadits dipakai oleh berbagai kelompok dan jamaah. Iya. Dibagi oleh berbagai kelompok dan jamaah. Ada yang memakainya, imam saya itu pimpinan kelompok saya, pimpinan organisasinya. Makanya di Indonesia ini, itu sebenarnya banyak negara di dalam negara. Di Indonesia ini. Iya, banyak negara di dalam negara. Karena pimpinan kelompoknya itu kedudukannya seperti kepala negara, lebih ditaati dari presiden. Kalau presiden ngomong itu biasa-biasa aja. Ya, kamu siapa? Tapi kalau pimpinan jemaahnya yang ngomong, wah itu sudah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan taat. Jelas ya? Nah, itu ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Iya. Cuman tidak enak aja ya saya sebut nama ya. Ya kalau kelompok-kelompok saya bisa hitung, ya, jari sampai 10. Orang-orang yang di dalam kelompoknya itu terbukti ada baiat. Ada kepala negara sendiri, di bahasa mereka sebagai imam mereka. Dan ada baiatnya, sumpah setianya untuk kelompoknya. Dan ini adalah hal yang batil. Sebab baiat itu hanya diberikan untuk kepala negara yang disepakati. Kepala negara itu siapa? Imam Ahmad berkata, kalau kamu masuk di dalam sebuah negeri,
Lalu kamu tanya kepada penduduk negeri itu, siapa kepala negaramu? Semuanya menunjuk ke sana, itulah kepala negara. Jelas ya? Sekarang kita di Indonesia ini, misalnya di Bali, orang-orang Bali ditanya siapa kepala negara. Orang Jakarta ditanya siapa kepala negara. Orang Banyuwangi ditanya siapa kepala negara. Orang Lumajang ditanya siapa kepala negara. Orang Surabaya ditanya siapa kepala negara. Semuanya pasti akan menunjuk kemana? Ya. Ke presiden sekarang, Bapak Joko Widodo, kan begitu. Itulah yang disebut kepala negara. Ya. Itu ukuran Imam Ahmad rahimahullah. Dan itu yang disepakati oleh para ulama. Di buku-buku akidah maupun di buku-buku fikih. Disepakati. Itu yang disebut kepala negara. Itulah imam, bahasa syariatnya. Kepala negara ini bisa disebut imam. Bisa disebut Amirul Mukminin. Bisa disebut khalifah. Dari kedunguan Hizbut Tahrir ini, saya bilang kedunguan ya, Hizbut Tahrir. Khalifah itu menggantikan pemimpin sebelumnya, itu khalifah. Jelas ya? Jadi mereka ini lagi menunggu khalifah. Sudah ada pemerintah, bersambung pemerintah, baru datang khalifah. Tidak masuk akal. Itu bukan makna khalifah di dalam bahasa Arab. Khalifah itu dia menggantikan siapa? Pemimpin sebelumnya. Makanya Abu Bakar itu khalifah, menggantikan siapa? Menggantikan Nabi SAW. Ini sekarang pemerintah Indonesia sekarang ini, dari masa Soekarno misalnya, oh itu bukan khalifah. Soeharto bukan khalifah. Baik, Habibie bukan khalifah. Sampai ke presiden sekarang bukan khalifah. Sebentar lagi Imam Mahdi keluar 2020. Ya, Ustadz akhir zaman ini. Jelas ya? Baik, khalifahnya mau datang, tiba-tiba jadi khalifah. Siapa yang dia gantikan? Andai kata terjadi ya, siapa yang dia gantikan? Ya, walaupun itu hayalan-hayalan orang-orang yang sedang mimpi. Ya. Siapa yang menggantikan? Itu kan tidak ada secara syar'i. Itu bukan khalifah. Khalifah itu dia yang menggantikan pemimpin sebelumnya, itu namanya khalifah. Baik, makanya Imam Ahmad berkata, siapa yang manusia sudah bersatu di bawah kepemimpinannya dan dia memimpin negara, maka dia disebut Amirul Mukminin, disebut khalifah. Itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan dinukil oleh Ibnu Hajar dan selainnya sebagai kesepakatan para ulama. Jelas ya? Makanya untuk kepala negara inilah, itulah yang diberikan baiat, sumpah setia. Ya, sumpah setia. Ini kelompok-kelompok ini cuma klaim dirinya saya. Oh, kamu yang tidak ikut Jumat saya, kamu mati jahiliyah kamu. Baik. Saya sekarang begini, saya mau bikin Jumat sendiri. Ayo kita semua ini ya, kita bikin Jumat sendiri. Kita angkat satu orang, kepala negara. Ya kita klaim sama juga. Kalian tidak ikut Jumat saya, kalian mati jahiliyah. Saya pakai hadits yang sama. Yang sana mengkritik, oh nggak boleh, itu hadits milik saya. Dari mana kamu? Terus, bagaimana cara membedakannya? Itu cara membedakannya tadi. Mudah, karena yang dimaksud oleh Nabi di situ, siapa yang mati tidak baiat kepada pemimpin yang menguasai, pemimpin yang disepakati. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Bukan pimpinan kelompok kalian, pimpinan ormas kalian, atau pimpinan perkumpulan kalian, apapun namanya. Iya, bukan itu yang dimaksud. Jelas ya? Bukan itu yang dimaksud. Nah, ini harus dipahami. Konsep di dalam Islam. Jadi doktrinnya berbahaya. Doktrin berbahaya. Kemudian di antara doktrin juga terkait dengan masalah jamaah. Sekarang ini tidak ada jamaah kaum muslimin. Ya. Indonesia ini bukan jamaah. Indonesia ini bukan apa? Bukan jamaah. Karena itu berbagai macam bahasanya. Indonesia ini bukan negara Islam. Ada yang mengatakan bukan negara Islam, bukan negara kafir. Ya. Jelas ya? Kalau begitu mau kemana ininya? Bukan negara Islam, negara kafir. Apa namanya? Ya. Saya juga belum pernah dengar ya. Ya. Syubhatnya itu syubhat aneh-aneh. Katanya ada fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ahli maridin. Ya. Waktu itu ahli maridin dikuasai oleh Tatar. Kepala negaranya kafir. Hukum-hukumnya hukum-hukum togut yang dia pakai. Tapi mayoritas umat Islam adalah kaum muslimin. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini pemimpin bukan
Islam bukan juga kafir. Ya. Nah, itu bahasa mereka ya. Tapi kalau kita baca bahasa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dari sudut ini itu ada sudut dia dianggap sebagai pemimpin Muslim, ada sudut ada sudut dianggap sebagai negeri Islam, ada sudut dianggap sebagai negeri kafir. Ibnu Taimiyah tidak berkata bukan negeri Islam, bukan negeri kafir. Tapi dua-duanya ada sifat itu. Jelas ya? Beda antara dua ucapan. Beda atau tidak? Ya, ini air ini ya. Ada teh, ada gula. Kalau teh dan gula masuk di dalamnya, itu namanya apa? Air teh campur gula. Iya. Kalau dia bukan teh, bukan gula, berarti ada teh dan gula di air ini? Tidak ada sama sekali. Beda kan? Ya, itu beda ucapannya. Memahami, menafsirkan ucapan ulama itu jangan sembarangan. Iya. Sebab ini terkait dengan hukum-hukum. Ya kalau dia katakan negeri ini bukan negeri Islam, negeri kafir, atau dia katakan bukan negeri Islam, itu konsekuensinya berat-berat itu. Pertama, mereka ini harus berhijrah dari Indonesia. Sebab ini negeri kafir, bukan negeri Islam. Orang itu tidak boleh tinggal di negeri kafir, kan begitu. Dia harus berhijrah. Ya, jangan kamu tinggal di Indonesia, pergi ke sana, cari laut, kamu tinggal di sana. Jelas ya? Ya, konsekuensi yang lainnya, ini banyak sekali ya konsekuensi yang apa? Yang batil keluar dari hal tersebut. Baik. Kemudian dari doktrin juga, ini waktunya sudah. Hah? Iya, kita sampai duhur aja kan? Duhurnya jam berapa nih sekarang? Hah? Masya Allah. Saya pikirnya duhurnya tadi jam 12.25 begitu. Hah? Baik, jadi tidak ada tanya jawab. Baik, tidak apa-apa kalau ada pertanyaan pada duhur, nanti saya jawab pada duhur, insyaallah ta'ala. Jadi secara global ini saya beri gambaran ya. Saya tadi mau berbicara tentang radikalisme itu banyak sudut yang perlu diuraikan. Cuman mungkin ringkasnya seperti yang saya uraikan tadi, tahapan-tahapan. Ya, bagaimana orang-orang itu bisa terpapar dengan radikalisme sampai masuk ke tahapan tertentu pada sikap ekstrim. Ini semuanya kita sampaikan agar supaya kita berhati-hati ya, dan mengenal cara-cara berpikir, trik-trik orang-orang di dalam menyesatkan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kebersamaan kita di dalam negeri ini dan menjaga keamanan kita di dalam negeri ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kepala negara kita, Bapak Presiden Indonesia dan wakilnya, supaya selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di dalam segala amalan dan aktivitasnya, berbuat kebaikan di tengah manusia di Indonesia ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh tokoh-tokoh di negeri ini diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah untuk beramal dengan apa yang dicintai dan diridhoinya. Dan saya bermohon kepada Allah semoga kita semua umat Islam di negeri ini selalu dijaga dari segala kejelekan, dijaga dari perkara-perkara yang bisa membahayakan, dan semoga Allah menyatukan hati-hati kita semua di atas kebenaran, di atas keimanan dan ketakwaan, dan memalingkan kita semua dari segala tipu daya syaitan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.